Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat pagi, selamat hari Paskah. Anda kami persilakan untuk mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan dengan saat teduh. Saat teduh dipersilakan.
Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin membacakan satu bagian ayat firman Tuhan buat saudara hari ini. Lukas 24, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat yang keenam, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Yesus bangkit. Ya, Dia memberikan pengharapan bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Mari dengan bangkit berdiri, kita arahkan hati dan pikiran kepada Yesus yang hidup itu, dan kita mau memusatkan penyembahan kita hanya kepada Dia, dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Hari Paskah. Pada pagi hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan, Sang Raja, Sang Mesias yang diurapi oleh Allah. Dia adalah anak Allah yang kepadanya Allah berkenan. Dia telah bangkit. Benar, dia telah bangkit. Firman pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Evangelis Joko Paulus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu, ketika kita menjalani hidup, kita seringkali dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan untuk menjauh dari Tuhan ataupun pilihan untuk mendekat pada Tuhan. Harapan saya Bapak Ibu, semakin kita melangkah dalam hidup kita, kita semakin mendekat kepada Tuhan. Sungguh indah. Ini adalah lagu yang akan kita naikkan bersama-sama. Harapan saya adalah ketika kita menaikkan lagu ini, kita semakin mendekat kepada Kristus, Sang Raja yang hidup. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, Tuhan kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
kemana kita dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan, sungguh kami takjub ketika melihat rancangan-Mu untuk dunia yang begitu indah. Engkau mengirimkan Tuhan Yesus sebagai manusia, dan oleh karenanya, karena Dia sudah bangkit, Engkau telah menyiapkan tempat bagi kami. Orang yang percaya bahwa Yesus akan datang kembali dan membawa kami ke tempat di mana Engkau berada. Tuhan, kami sungguh menantikan hari itu. Sampai hari itu datang, kami ingin belajar tetap setia. Kami ingin belajar menghitung hari kami dan mengamini bahwa hari-hari kami sungguh indah. Karena kami memiliki masa depan yang cerah sebagai anak-anak kebangkitan, sebagai anak-anak kerajaan surgawi di setiap masa hidup kami. Oh Tuhan, kami sungguh mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Yesus. Oleh karenanya dengarkanlah doa kami. Demi nama-Mu, demi nama Yesus, demi namanya kami berdoa dan memanjatkan permohonan kami ini. Amin. Berita anugerah diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan,
untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dengan sikap tetap berdiri bersama-sama dengan gereja Tuhan di seluruh dunia dan orang kudus dari segala abad dan sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Lukas 24 ayat 1 mencatat, demikian bunyinya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,
ku tahu Dia pegang hari esok. Ku hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Sungguh Yesus hidup. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Doa akan dipimpin oleh majelis gereja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita menundukkan hati dan pikiran kita. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Pokok doa yang pertama, mari mengucap syukur untuk kebangkitannya yang membawa pengharapan bagi kita. Teruslah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang memberikan pengharapan yang pasti. Mari saudara kita tundukkan kepala dan kita buka suara. Bapa Surgawi, terima kasih untuk semua anugerah-Mu dan kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tanpa batas bagi kami, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami juga bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar yang menyelamatkan kami orang yang berdosa ini. Terima kasih Engkau rela mati di salib untuk menebus dosa kami, dan Engkau telah bangkit dan menang. Kami percaya kebangkitan-Mu telah memenangkan diri setiap kami. Ya Tuhan, tolong setiap kami agar terus hidup di dalam iman kepadamu, dan biarlah merenungkan kembali kebangkitan-Mu. Hal ini menumbuhkan semangat dan harapan yang baru di dalam hati setiap kami. Biarlah rahmat kebangkitan-Mu menjadikan kami manusia baru yang penuh harapan, yang setia mengikuti kehendak-Mu dan tak gentar akan derita salib sebagai pengikut Kristus. Berikan kami kekuatan baru dan pengharapan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa agar kita sebagai orang Kristen terus menaruh harap pada. Untuk pokok doa yang kedua, mari berdoa agar kita sebagai orang Kristen terus menaruh harap padanya di tengah kondisi saat ini. Mari kita buka suara dan berdoa. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, seringkali apa yang terjadi dalam kehidupan kami tidak seperti yang kami harapkan. Seringkali apa yang kami dapatkan justru tidak sesuai dengan keinginan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu tinggal di dalam diri kami dan teruslah bekerja dalam diri kami jemaat-Mu, menguatkan kami, menghibur kami, menuntun kami, mengajari kami, memberi hikmat bagi kami dan menerangi kehidupan kami. Ya Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah Allah yang Maha Mulia, Engkau adalah Allah yang mampu mengangkat setiap permasalahan hidup yang sedang kami alami. Kiranya Engkau mengangkat masalah yang kami alami dan menggantikannya dengan sukacita.
Berikanlah kami pengharapan baru, kuatkanlah kami agar kami selalu setia, taat dan melekat hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih kami sudah menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu mendengar setiap doa kami dan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Kami mau belajar berserah dan ajar kami untuk percaya kepada semua rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah lagu, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Lagu di awal akan dinyanyikan oleh saudara kecil kita Kenward. Setelah itu kita bisa bernyanyi bersama-sama. Mari kita jadikan lagu ini lagu untuk kita mempersiapkan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hati-Mu.
Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur bahwa pada minggu hari ini kita boleh merayakan akan kebangkitan, kemenangan setiap kita. Orang-orang yang percaya hari ini Yesus hidup, Dia bangkit, Dia memberikan pengharapan bagi kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya, masihkah aku ini tidak percaya kepada kebangkitannya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang dan tersungkur di hadapan-Mu, memohon kembali belas kasihan-Mu terjadi di dalam hidup kami. Ampuni kami, sebagai orang-orang yang percaya kadangkala sering meragukan Engkau. Meragukan akan Kristus yang hidup, Kristus yang selalu hadir dalam hidup setiap kami. Hari ini biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama, boleh membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh diterangi oleh kuat kuasa Tuhan. Sehingga kami boleh diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru di dalam menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Pimpin untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama dengan saya, katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Mari kita membuka bagian kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin, saudara. Kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Saudara, semasa Tuhan Yesus melayani di dunia, para murid saat itu selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yesus menceritakan akan identitas siapa dirinya kepada para murid waktu itu. Ia menyatakan kuasanya, ia terus saudara, ia menceritakan tentang dirinya, menceritakan tentang kematiannya, menceritakan tentang akan kebangkitannya. Tetapi saudara, para murid tetap akan ada di dalam goncangan ketika mereka harus menghadapi yang namanya kematian dan kebangkitan Sang Guru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari dan memperhatikan bagian kebenaran firman Tuhan, salah satu murid Tuhan Yesus yang menghadapi goncangan itu adalah siapa, saudara? Adalah Thomas. Saudara, apa yang sebenarnya Thomas rasakan atau alami pada waktu itu, saudara? Kalau kita melihat ya ayat sebelumnya, saudara, pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid ya, dalam Yohanes 11 ayat 16, kemudian Tuhan Yesus mendengar berita bahwa Lazarus mati.
Tuhan Yesus langsung mau pergi ke sana dan Thomas berespon di dalam ayat yang ke-16 di dalam Yohanes 11. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama dia. Saudara, kalau melihat konteksnya kenapa Thomas sampai ngomong kita mati bersama dengan dia. Ayo kita pergi ke sana. Saudara, konteksnya waktu itu memang orang Yahudi pernah mencoba untuk melempar Tuhan Yesus. Nah, waktu itu murid-murid berkata, masihkah Tuhan kamu mau pergi ke sana? Nah saudara, inilah yang menjadi konteks di mana Thomas itu mengatakan, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Saudara, ini sikap seorang yang berani, ya, sikap yang siap untuk mati bersama dengan gurunya apapun yang terjadi. Artinya apa saudara? Sebab lebih baik mati bersama dengan Tuhan Yesus daripada tanpa Tuhan Yesus. Nah saudara, kita melihat Thomas ini pada akhirnya menyaksikan kematian daripada siapa? Gurunya. Ia merasa putus asa, ia merasa bahwa siapa lagi yang menjadi andalannya saat itu. Nah kalau kita melihat kembali di dalam Yohanes 14 saudara, di situ dikatakan di dalam ayat yang pertama, janganlah engkau takut, janganlah engkau gelisah, percayalah kepadaku, ya, kepada Allah. Percayalah kepadaku, dan apabila aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Lalu Thomas menjawab di dalam Yohanes 14 ayat yang kelima, saudara. Kalau saudara bisa perhatikan di sana, di situ dikatakan, Tuhan, bagaimana kami itu tahu jalan ke sana? Udah Tuhan, tunjukin aja jalan ke situ. Ketika Tuhan kasih tahu, kami akan ikut Tuhan. Nah saudara, ini yang menjadi sebuah gambaran yang dialami oleh siapa? Alami oleh Thomas. Begitu gentar, begitu takut. Karena apa? Dia takut sekali gurunya meninggalkan dia. Makanya saudara, Tuhan Yesus katakan, imanmu itu akan tergoncang karena aku. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tetapi waktu itu Thomas tidak berada di sana. Kenapa saudara Thomas tidak hadir waktu itu? Mungkin pada waktu itu Thomas membutuhkannya. Apa saudara? Membutuhkan waktu untuk sendiri. Thomas membutuhkan waktu untuk berdiam diri. Dia tidak mau berada di dalam yang namanya keramaian atau berkumpul dengan murid-murid lainnya. Sebab hatinya waktu itu sangat tergoncang, saudara. Thomas hanya termenung, dia hanya bisa membayangkan sosok gurunya, sehingga ia tidak alami apa yang dialami oleh murid-murid saat itu. Tetapi apa yang menjadi respon Thomas di dalam ayat yang ke-25, saudara? Di situ dikatakan apa saudara? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam apa? Bekas paku, dan mencucukkan tangan ini ya ke dalam lambung Tuhan Yesus sendiri. Thomas katakan apa saudara? Sekali-kali aku tidak percaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persoalannya ya adalah dalam bagian ini Thomas tuh berkata aku tidak percaya. Saudara, setiap kita ini mengalami sebuah perjalanan yang berbeda dengan Tuhan. Ya, kita punya pengalaman yang berbeda. Sampai pada akhirnya kita menyatakan percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Ada orang yang harus mengalami dahulu sesuatu yang spektakuler, baru ia percaya. Tetapi saudara, ada juga orang yang tidak mengalami, saudara, hal-hal spektakuler dalam hidupnya, tetapi ia juga dibawa untuk percaya kepada Yesus. Saudara, sekali lagi bagian ini problemnya adalah bukan masalah lihat atau tidak lihat. Yang Tuhan Yesus perhatikan adalah karena ia tidak percaya. Maka dari itu saudara, kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-27b, saudara, ya, ketika Thomas itu sudah mencucukkan apa jarinya ke dalam lambungnya, Yesus katakan apa saudara? Janganlah engkau tidak percaya, melainkan apa saudara? Percayalah, betul ya? Artinya apa? Biarlah kuasa kebangkitan, berita kebangkitan Yesus itu memperkokoh, memperteguh imanmu, dan jangan engkau tidak lagi percaya akan kuasa kebangkitan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa ya saudara ya di dalam pergumulan saat itu Thomas menjadi pribadi yang gak percaya kepada siapa? Kepada kebangkitan Yesus. Saudara, saya itu khawatir dan takut ya jika hal ini pun terjadi di dalam kehidupan saudara.
di dalam saudara menjalani akan perjalanan hidup, apalagi kita ini menjalani perjalanan di masa-masa pandemi. Saudara, ini adalah sudah 1 tahun saudara, ya, kita menjalani kebaktian ibadah seperti ini. Saudara, mungkin ada banyak di antara kita yang masih terus bertanya kepada Tuhan, dan mungkin kita makin kesini makin tergoncang iman kita. Ya. Mungkin kita juga berkata sama seperti Thomas, aku nggak percaya kepada Tuhan. Jika belum merasakan pertolongan Tuhan secara real atau nyata di dalam hidupku, aku tidak akan percaya. Saudara, kadangkala kita tuh harus terus diingatin, ya, bukankah setiap hari rahmat Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita. Tapi ketika goncangan ekonomi hadir, goncangan kehidupan pekerjaan itu hadir dalam hidup kita, kehidupan relasi kita dengan pasangan, suami, istri, ya, orang tua dengan anak tergoncang, ya, membuat kadangkala, ya, kita kembali mulai meragukan dan tidak percaya kepada siapa? Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan renungkan bersama-sama, ya. Kita akan renungkan 2 hal yang perlu saudara dan saya hindari agar kita itu tidak mengalami hal yang serupa, yang sama seperti siapa? Thomas. Hal yang pertama yang mau kita pelajari, hal yang membawa sebenarnya Thomas itu nggak percaya kepada kebangkitan Yesus adalah apa? Karena dia itu tidak fokus, ya. Thomas itu tidak fokus, tidak mengarahkan pandangannya kepada yang namanya kebenaran. Nah, saudara, jika kita memperhatikan pengalaman yang terjadi, ya, dengan para murid waktu itu, dia melihat gurunya udah tergantung di atas kayu salib, saudara. Dan itu fenomena yang terjadi, ya, kejadian yang terjadi yang mereka saksikan dengan mata mereka. Bukan hanya pemimpin Romawi waktu itu, prajurit Romawi yang melihat salib itu menjadi sebuah bentuk kekalahan, kebodohan, seperti itu. Tetapi, saudara, para murid pun demikian. Mereka tidak percaya akan hal itu. Yesus berkata, ya, bahwa engkau akan mengalami goncangan ketika orang Romawi menangkap aku. Baru saja Tuhan tuh ngomong kayak gitu, saudara. Ditambah lagi dengan goncangan yang terjadi ketika mereka harus melihat Tuhan Yesus itu disalib. Saudara, hilang sudah harapan para murid waktu itu. Sirna sudah untuk menjadi yang terbesar. Berantakan sudah apa yang menjadi harapan mereka tentang siapa? Tentang Mesias yang akan membebaskan mereka dari keterpurukan. Saudara yang terkasih, kebenaran ini seringkali sebenarnya diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Diberitakan oleh siapa? Tuhan Yesus. Tetapi tidak ada satupun berita itu yang siapa? Yang mereka ingat, murid-murid ingat. Mata mereka, mata murid-murid itu hanya tertuju kepada apa? Kepada sebuah peristiwa yang besar aja yang terjadi waktu itu. Ya, fokus mereka kepada apa yang ada di dalam realita yang dihadapi. Dan hal itu, saudara, menjadi sesuatu yang besar yang menjadi fokus murid-murid waktu itu. Sehingga, saudara, menghalangi mata rohani mereka untuk melihat terang kebenaran itu. Makanya tidak heran, saudara, jika Thomas waktu lihat sendiri, ia butuh sesuatu yang terlihat. Sebab bagi Thomas, yang terlihat itu adalah sebuah kebenaran. Nah, ini syarat dari Thomas sendiri, saudara, ya. Dia harus lihat. Ya, dia harus tahu buktinya, ya, karena itu menjadi sebuah kebenaran. Nah, ini syarat seorang Thomas. Bukankah Tuhan berkata di dalam ayat 29b, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun apa, saudara? Percaya. Saudara, jika kita mau jujur, kadangkala apa yang kita lihat itu belum tentu sebuah kebenaran yang sejati. Kenapa, saudara? Karena kita ini manusia yang terbatas. Apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat itu terbatas, saudara. Kedua, karena kita ini manusia yang berdosa. Segala yang saya dan saudara lihat, saya dan saudara dengar, itu terpengaruh dengan yang namanya keberdosaan kita. Dan kita, saudara, harus sadar bahwa kita ini berada di dalam dunia yang berdosa, dunia yang menyesatkan. Apa yang dilihat dan didengar
itu disesatkan oleh apa? Dunia ini. Sehingga kesimpulannya apa? Tidak sesuai dengan yang namanya kebenaran sejati itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus ya di dunia ini melakukan yang namanya tanda dan mukjizat. Betul ya saudara ya, kalau kita perhatikan dan kita juga meneliti kebenaran firman Tuhan, di dalam perjalanannya Tuhan Yesus pernah melakukan tanda dan melakukan mukjizat. Tetapi saudara, engkau perhatikan ya, Yesus tidak pernah ajarkan kita ya untuk fokus kepada yang namanya tanda dan mukjizat ya. Fokus kepada hal yang spekta, yang dilakukan, yang terjadi ya. Meskipun tanda dan mukjizat itu menjadi sesuatu hal yang penting, tetapi Yesus tidak mau para murid dikuasai oleh yang namanya tanda dan mukjizat. Sebaliknya, Tuhan Yesus menceritakan tentang yang namanya kebenaran itu. Kebenaran tentang apa saudara? Kematiannya. Kebenaran tentang apa? Kepergumulannya. Tetapi sangat disayangkan banyak orang yang mengikut Yesus karena apa saudara? Karena ia dapat melakukan apa? Tanda dan mukjizat. Bukan percaya kepada berita Injil. Ya, berita kebenaran itu. Oleh sebab itu saudara tidak heran ya jika kebenaran yang sejati itu selalu dinomorduakan. Dan kejadian spektakuler itu selalu menjadi yang terdepan. Saudara, bukankah setiap fenomena yang terjadi, peristiwa yang terjadi kita harus uji dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan sampai kebenaran firman Tuhan itu ditoleransi dengan yang namanya fenomena yang terjadi. Saudara, kita sering terkecoh bukan? Jika kita sukses, kita sembuh dari penyakit, ya, kita aman dari bahaya maut, berarti Tuhan itu benar. Tuhan itu ada. Benar nggak saudara? Kita selalu terkecoh dengan hal itu. Jika kita nggak sukses, jika kita nggak selamat, jika kita nggak sembuh, berarti Tuhan itu nggak benar. Tuhan itu nggak ada. Saudara, seringkali kita itu punya pemahaman seperti ini bukan? Kita punya pandangan yang seperti ini. Pandangan seperti ini akan membuat kita sulit sekali ketika kita menghadapi goncangan di dalam hidup. Goncangan yang terjadi, krisis yang terjadi di dalam hidup kita itu dapat mendengar suara Tuhan. Sebab seringkali yang muncul pada akhirnya apa saudara, ketika kita tidak peka dengan suara Tuhan, akan muncul keraguan, akan muncul kecurigaan, akan muncul tuduhan-tuduhan kepada siapa? Kepada Tuhan. Di mana Tuhan? Kau tidak tolong aku. Kau tidak ada Tuhan. Berarti kau tuh bukan Tuhan yang benar. Bukankah keraguan, kecurigaan, bahkan tuduhan itu akan muncul dalam hidup kita? Saudara, kebenaran yang sejati, ya, berita tentang kebangkitan Yesus hari ini menyapa Thomas dan saudara yang saat ini sedang mengalami goncangan iman. Tuhan Yesus mengingatkan meski kondisi realita yang kamu saksikan menggoncang imanmu, tetapi kebenaran bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus bangkit dari antara orang mati atas maut adalah apa? Adalah sebuah kebenaran sejati. Dan kita harus hidup di dalam pengajaran dan kebenaran itu. Dan kebenaran itu harus menguasai kehidupan siapa? Kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita apa? Kita pada akhirnya boleh menjadi pribadi, boleh menjadi murid yang terus setia dan taat padanya. Sama halnya dengan krisis yang terjadi, yang kita alami saat ini. Seperti nggak kunjung berakhir. Terkadang kita pun, apa saudara, merasa bahwa aku udah nggak kuat lagi. Dan di posisi-posisi ini kadangkala iman kita mulai tergoncang dan gak kuat. Masalahnya adalah bagaimana ketika kita ada di dalam goncangan itu, kita dapat berpegang teguh terus kepada kebenaran. Di saat-saat saudara dan saya tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi kesukaan kepada yang namanya kebenaran sejati itu. Tapi tetap kita itu mau berpegang teguh kepada kebenaran. Ketertarikan kita dengan hal-hal spektakuler yang terjadi di dalam diri kita, di hidup ini,
bukan kepada kebenaran itu harusnya menyadarkan kita, saudara. Tidak menomorsatukan hal-hal spektak, melainkan menomorsatukan kebenaran sejati itu. Mari hari ini saudara kita belajar di tengah goncangan yang terjadi saat ini. Ya, kita terus mengarahkan pandangan kita, fokus kita kepada kebenaran firman. Yang kedua, saudara, hal yang membawa Thomas itu tidak percaya itu karena apa? Dia itu lebih fokus kepada pendapat dirinya sendiri dan tidak bersandar kepada kuasa Tuhan, caranya Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, murid-murid saat itu terlihat sekali, saudara, mereka itu berfokus kepada pendapat mereka masing-masing. Mereka tahu jelas bahwa Mesias harus mati, ya itu jelas sekali, saudara. Caranya Tuhan memang Mesias harus mati, tetapi pendapat murid-murid waktu itu berbeda, saudara. Mereka justru tidak percayakan hal itu. Saudara, hal ini yang saya khawatirkan juga terjadi dalam hidup kita, saudara. Mungkin ada sebagian kita yang mengatakan bahwa caraku, pendapatku itu lebih benar daripada orang lain. Nah, ketika kita memiliki cara berpikir seperti ini, ya, mengatakan caraku, pendapatku yang lebih benar daripada orang lain. Nah, orang yang seperti ini akan sulit sekali diisi oleh kebenaran Allah. Saudara dan saya, ya, harus terus mengevaluasi cara kita berpikir. Apakah cara berpikir kita, tindakan kita ini sesuai dengan yang namanya saudara? Kebenaran firman Tuhan. Kadangkala, saudara, kita itu punya cara tersendiri, benar gak sih? Cara tersendiri untuk menangkal krisis, pergumulan di dalam setiap hidup kita. Tanpa membiarkan Tanpa membiarkan hidup ini, hati ini dibuka lebar-lebar, saudara. Dibuka seluas-luasnya untuk kuasa Allah mengontrol cara berpikir kita dan tindakan kita. Meski, saudara, kadangkala cara Tuhan itu membuat kita harus terus berjalan di dalam sebuah tantangan, dalam sebuah goncangan. Bahkan ketika kita melihat ke depan tuh kayaknya, gak pasti-pasti gitu loh. Ya, tetapi kita minta kepada Tuhan agar kita itu terus percaya kepada Dia. Terus berjalan bersama dengan kuasa Allah yang pada akhirnya memampukan kita. Nah, Thomas, saudara, dan murid-murid lainnya pada waktu itu punya pendapat mereka sendiri, punya cara mereka sendiri. Tetapi pendapat dan cara diri mereka sendiri itu harus ditaklukkan dengan saudara? Dengan kuasa Allah dan cara Allah. Agar pada akhirnya kita tidak kecewa, saudara. Ketika ada goncangan itu hadir dalam hidup kita. Saudara, saat saya dan keluarga itu pergi mengunjungi dengan mengendarai mobil seperti itu, saudara. Pergi ke tempat seorang sahabat. Biasanya kami, saudara, karena kami itu tidak tahu jalan, kami itu selalu menggunakan Google Map, saudara. Agar Agar kami itu tiba di tujuan dalam kondisi yang baik, aman, ya, dan tidak kekurangan suatu apapun, seperti itu, saudara. Tetapi di dalam perjalanan, ya, ketika kami menggunakan Google Map itu, saudara, kami itu diarahkan ke jalan yang sepi, kemudian kami itu diarahkan ke jalan yang kanan kiri itu cuma pohon doang, seperti itu, saudara, ya. Kemudian bahkan kami itu dilewatkan ke jalan-jalan yang kecil, ke rumah-rumah penduduk, sampai orang-orang penduduk tuh pada ngeliatin. Wah, saya itu langsung berpikir, sontak saya berkata demikian, wah, ini kayaknya Google Maps salah deh ini kayaknya. Ini kita nyasar ini, seperti itu. Jalannya kayaknya nggak seperti ini. Terus anak saya tuh nggak mau kalah komentar, udah lah Pi, ikutin aja tuh Google Map. Papi juga nggak tahu jalan kan, seperti itu ya, saudara. Papi juga nggak tahu jalan. Kalau Papi tahu jalan, kita nggak pakai Google Map, seperti itu. Akhirnya, saudara, singkat cerita, kami pun tiba sampai ke tujuan. Saudara, kadangkala Tuhan itu juga begitu, bukan? Dalam hidup kita. Tuhan kadangkala arahkan kita ke jalan yang membuat kita itu ragu, saudara. Dan bertanya, Tuhan benar nggak sih? Ini jalan kok kayaknya sempit banget. Ini jalan kok kayaknya gelap banget. Kayaknya aku tuh nggak ada melihat satu titik harapan di depan itu. Aduh Tuhan, kok jalanku tuh kok lika-liku. Goncangannya tuh kok banyak banget. Seperti itu. Saudara, kadangkala Tuhan arahkan kita ke jalan yang seperti itu. Tetapi Tuhan inginkan adalah apa? Kita itu terus percaya. Percaya dengan apa, saudara? Percaya dengan cara Tuhan.
dengan kuasa-Nya Tuhan. Karena itu satu-satunya jalan untuk menuju kepada tujuan yang Allah sediakan bagi saudara dan saya. Gak ada pilihan lain, saudara. Percaya kepada Yesus. Saudara, hari ini engkau yang hadir dalam YouTube, engkau yang menyaksikan video ini, saudara, gak ada cara lain selain engkau yakin, engkau percaya kepada Tuhan satu-satunya jalan keselamatan itu. Tuhan hari ini pun ajarkan kepada siapa? Kepada Thomas dalam bagian ini untuk tinggalkan cara pikir yang berantakan. Percaya kepada kuasaku, percayalah kepada caraku yang memberikan kemenangan. Saudara yang terkasih, jalan itu adalah jalan di mana Thomas harus memberitakan Yesus yang bangkit, Yesus yang berkuasa. Sebab apa, saudara? Barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan bangkit bersama dengan dia dan tidak akan binasa. Saudara, di tengah krisis yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, fokuslah kepada Kristus yang bangkit. Jangan terpuruk di dalam kondisi keadaan kita. Mari datang dengan penuh semangat yang baru kepada Dia. Menatap dengan harapan yang baru. Bahwa Yesus yang bangkit itu memberikan pengharapan bagi hidup saudara. Beritakanlah akan kebangkitan Yesus itu. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang belum mengenal siapa? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, di dalam ayat 26, setelah 8 hari kemudian, lalu Yesus menampakkan diri kepada siapa? Murid-muridnya. Dan di sana ada siapa, saudara? Ada Thomas. Thomas menyaksikan Yesus. Dan waktu itulah Thomas tersadar dengan segala kesalahannya. Selama ini aku tuh gak percaya sama Tuhan. Selama ini aku tuh meragukan Tuhan. Tetapi lihat, kuasa kebangkitan Yesus itu mengubah kehidupan Thomas. Mengubah cara pandang Thomas. Cara berpikir dia. Mengubah keyakinan keraguannya. Menjadi apa? Menjadi keyakinan yang kokoh. Dan kali ini perkataan Thomas harusnya menjadi sebuah kalimat kita bersama untuk tetap terus meyakini. Perhatikan di dalam ayat yang ke-28. Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ya Tuhanku, aku mau belajar taat. Meski ada begitu banyak hal yang akan menggoncang aku ketika aku mengikut Engkau. Aku mau tetap taat, ya Tuhanku. Ya Allahku, aku mau terus percaya kepada caramu, kepada kuasamu. Wow, saudara, ini kalimat keyakinan yang kokoh. Ada sebuah pengharapan yang baru. Kehidupan Thomas diubahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Hari ini saya rindu kuasa dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus boleh mengubah cara pikir setiap kita. Untuk kita boleh mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Aku mau tetap terus belajar taat meski ada goncangan. Aku tetap terus percaya kepada cara dan kuasa-Mu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat Paskah buat setiap kita. Saya rindu biarlah berita Injil tentang kuasa kebangkitan Yesus boleh mengubah hidup saudara dan saya. Percayalah kepada Dia, Yesus yang hidup itu, saudara. Dia yang memberikan pengharapan. Di sana, di hari depan, itu ada penuh harapan. Dia hidup, aku gak akan gentar lagi. Sebab Dia hidup, sebab Yesus hidup, aku tidak akan pernah takut. Aku percaya Engkau Tuhan dan Allahku yang memegang aku. Saudara, pujian yang baik tadi
sebelum firman Tuhan dikumandangkan pada hari ini. Dikatakan sebab dia hidup, ada hari esok. Saudara, saya ingin mengajak untuk setiap kita, boleh pujikan pujian ini sebagai sebuah keyakinan iman kita di hadapan Tuhan, bahwa dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Siapa yang percaya bahwa Yesus hidup? Hari ini mari pujikan pujian ini. Taruh tangan saudara di dada dan katakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dengan bangkit berdiri katakan, Yesus hidup, ada hari esok. Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi boleh mengingatkan setiap kami. Terima kasih untuk kuasa kebangkitan yang boleh memberikan pengharapan masa depan yang baru bagi setiap hidup kami. Tuhan, Engkau melihat tangan yang ditaruh di dada. Kami butuh Tuhan, anugerah kekuatan Tuhan untuk kami boleh menjalani akan setiap hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami tahu ke depan akan ada begitu tantangan, goncangan yang membuat iman kami kembali ragu kepada Tuhan. Tuhan, sekali lagi ingatkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, mampukan kami dengan kuasa kebangkitan itu untuk kami boleh bertahan hingga akhir. Sampai pada akhirnya Tuhan menjemput kami dan melihat, hai anakku yang setia, hambaku yang setia, mari masuk. Nikmatilah hidup bersama dengan aku. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Terima kasih Engkau boleh mati, Engkau boleh bangkit bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Bersyukur atas firman Tuhan yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami anak-anaknya dalam kebenaran. Dalam kesempatan ini kembali saya mengucapkan selamat Hari Paskah. Kristus telah bangkit. Benar, Dia telah bangkit. Sekali lagi, Kristus telah bangkit. Benar, Dia telah bangkit. Mari kita angkat puji, hormat, kemuliaan bagi namanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang
Esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari dengan bangkit berdiri kita akan mengakhiri ibadah kita. Pulanglah dan teruslah yakin bahwa Yesus yang hidup itu, yang bangkit itu, memberikan pengharapan bagi saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan setiap kita damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian ibadah sudah selesai, saat teduh. Warta Minggu 4 April 2021. Selamat datang di YouTube channel BCS Serpong. Saya menyambut saudara yang baru pertama kali mengunjungi YouTube channel BCS Serpong dan saya mengundang saudara untuk boleh hadir di minggu selanjutnya. Mewakili hamba Tuhan dan majelis mengucapkan banyak terima kasih untuk hambanya Evangelis Joko Paulus yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan seluruh penata layan yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang setiap jemaat untuk menghadiri persekutuan doa Rabu 7 April 2021 pukul 19.30 sampai 20.30. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Evangelis Joko Paulus. Untuk jemaat yang berulang tahun, Ibu Lea Pamuja 7 April, Matthew Parama 7 April, Evangelis Daniel Ong 9 April, William Alexander Halim 11 April. Hamba Tuhan, pengurus dan segenap jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada jemaat yang berulang tahun. Berkat Tuhan melimpah dalam menjalani kehidupan yang baru. Untuk rapat majelis diadakan tanggal 4 hari Minggu. Untuk rapat majelis diadakan hari Minggu 4 April 2021 pukul 13 sampai pukul 17. Diharapkan majelis untuk dapat mempersiapkan diri. Mewakili segenap majelis jemaat GKKK Gading Serpong, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan support dari saudara sekalian. Pelayanan gereja kita hanya akan bisa berjalan lewat anugerah Tuhan yang disalurkan lewat dukungan jemaat sekalian. Persembahan rutin selama pandemi dilakukan lewat bank transfer seperti bisa dilihat di layar setelah ini. Demikian warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. BCS Serpong, All for Jesus.